lakukan sih kan? Oke, coba disiapkan. Kita saja kita berdoa menurut kepercayaan dan ada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat. Baik. Oke. Semuanya udah kenal kan sama ibu? Ini ibu akan memberikan angket. Angket ini berupa alat tebak masalah, di mana di sini ibu akan membagikan kepada anak-anak ibu yang bertujuan untuk mengetahui masalah atau kebutuhan apa yang anak-anak ibu miliki. Karena banyak yang menjumpai peserta didik tidak hanya di sekolah ini, tetapi di sekolah lain banyak menjumpai peserta didik itu jika dia mempunyai masalah itu dipendamnya. Jadi kebanyakan dipendam masalah itu menjadi kita tuh bisa jadi sakit, kita jadi pusing, jadi bisa jadi mau tersendiri untuk diri kita. Jadi di sini ibu sebagai guru BK ini memberikan angket yang berjumlah memang cukup banyak, sebanyak 225. Jadi ini berguna di mana nanti anak-anak ibu mengisi angket ini. Ada beberapa pertanyaan 1 sampai 225 yang dimana itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang memang kebanyakan peserta didik itu masalahnya di situ, begitu. Jadi nanti ibu bagikan, silakan anak-anak ibu mengisinya dengan sesuai dengan apa yang kalian alami, sesuai dengan yang memang kalian butuhkan. Jadi ibu harapkan di sini kejujuran kalian untuk mengisi angket ini. Paham? Oke. Udah dapat semua yang belakang? Udah kok? Oke. Anak-anak itu sudah paham cara isinya? Belum. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dengan seksama ada lembar pertanyaan 1 sampai 225 dan juga lembar jawaban. Lembar jawaban berbentuk tabel. Jadi di sini anak-anak ibu silahkan kalian membaca soal poin soal dari nomor 1 sampai 225. Jadi apabila ada yang memang benar kalian alami, silahkan dicontreng atau silahkan kalian buat tanda silang. Paham? Paham. Oke, bagus. Kemudian di sini ada 1 sampai 5 pertanyaan yang jawabannya itu tidak mesti kalian contreng dan tidak mesti kalian silang. Namun silahkan kalian tulis poin soal yang mana yang memang menjadi permasalahan besar kalian. Misalnya dari nomor poin 1 sampai 25 ada poin nomor 78. Nah, poinnya itu soalnya mengenai saya mudah lupa. Kan? Ya silakan yang ada di soal pertanyaan itu yang 1 sampai 5 silahkan kalian tulis. Poin soal nomor 78, permasalahan saya sangat berat yaitu mengenai saya mudah lupa. Seperti itu, paham? Silahkan isi, ibu beri waktu sekitar 30 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, boleh silahkan kumpul dari belakang ke depan, dioper aja sama temannya. Baik. Terima
kalian ini. Kemudian dari hasil data ini, Ibu nanti akan memberikan layanan apapun nanti layanannya. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengikutinya dan bisa mendapatkan ilmu dari apa yang telah Ibu berikan nantinya. Paham? Mengerti? Oke, sekian. Terima kasih waktu yang telah kalian berikan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelasnya disiapkan dulu. Ketua kelas. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Saya datang ke masjid. Berdoa mulai. Selesai. Salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Ada. Oke, udah tahu hari ini kita mau ngapain? Belum? Sebelumnya udah ada yang kenal sama Ibu? Udah. Udah ada yang tahu nama Ibu siapa? Udah. Apa? Ibu ya. Oke, udah pada kenal ya banyak. Oke, karena udah pada kenal, anak-anak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pelajaran bimbingan dan konseling. Udah tahu bimbingan dan konseling itu apa? Belum. Udah ya. Bimbingan dan konseling itu sama kayak TK itu bimbingan dan konseling, di mana di sini guru BK itu bertujuan untuk memahami diri kalian, untuk menuntaskan masalah kalian. Apabila kalian mempunyai permasalahan, bisa bercerita dengan Ibu untuk mencari solusinya. Oke, hari ini Ibu masuk di kelas 10 akuntansi. Kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Sebelumnya guru BK-nya yang dulu sebelum Ibu udah pernah melaksanakan layanan bimbingan dan klasikal? Oke, belum pernah ya. Nah, jadi bimbingan klasikal ini adalah bimbingan itu dimana memberikan suatu informasi, wawasan kepada kalian mengenai apa yang kalian butuhkan. Masih ingat tempo lalu Ibu pernah memberikan angket sebanyak 25? Masih? Oke. Nah, dari angket itu Ibu sudah mengolah data kalian dan kebetulan pada kelas ini 10 akuntansi Ibu menemukan masalah itu mengenai pribadi, emosi kalian bahkan yang terlalu tinggi. Banyak di sini ya yang sering marah-marah. Banyak. Baik, hari ini Ibu akan memberikan materi bimbingan klasikal mengenai emosi. Silakan anak-anak Ibu nanti memperhatikan dengan seksama. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, hari ini kita menggunakan PowerPoint ya. Ibu harapkan tulisannya udah jelas kan juga dari belakang? Jelas. Oke. Sistematika kegiatan ini nanti Ibu akan menayangkan slideshow atau slide dari PowerPoint ini. Kemudian silakan kalian memperhatikan. Ibu nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan gift. Gift itu bisa berupa apa saja nanti untuk 4 orang yang berhasil atau 4 orang yang berani untuk mengajukan tangannya menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham? Dan kemudian di akhir Ibu akan memberikan kalian pesan dari kegiatan kita pada hari ini. Oke, kita mulai saja. Ini sedikit biodata dari Ibu. Oke. Pernahkah anak-anak Ibu di sini mengalami marah? Pernah? Jadi Ibu tanya, mengapa anak-anak Ibu pernahkah anak-anak Ibu menangis karena saking marahnya kayak emosi gitu, nggak bisa dikendalikan, terus nangis gitu?
Kira-kira karena apa nanti? Nggak tahan lagi. Itu dia nggak tahan lagi emosinya itu karena apa ya? Kalau ibu boleh tahu. Karena bulian, sering dibully. Oke. Jadi pernah banyak yang bully kemudian kita marah, cuma nggak bisa untuk mengungkapkannya karena mungkin kalau kita lompatkan amarah kita itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Benar? Benar. Jadi selama ini kalau marah itu dipendam aja. Ada lagi yang kira-kira menangis karena saking marahnya? Ada lagi? Ada? Ada. Nah itu coba yang di belakang. Kira-kira karena apa? Saking marahnya. Gara-gara diminta bapak dulu. Karena sering. Gimana? Pada ini masih belum karena tapi sama. Jadi nangis. Enggak juga sih. Cuman emosi ya gitu ya. Oke. Maksudnya kayak di sini yang saking marahnya itu jadi kita pendam jadi nangis atau sedih atau enggak jadi banyak nggak bicara bukan banyak diamnya, benar nggak? Nah, kemudian apa itu emosi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak emosi itu apa? Ada yang berani? Silahkan buka tangannya. Nah, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Nah, anak-anak ibu udah tahu apa belum? Emosi itu selama ini kalian tahunya emosi itu cuma marah doang kan? Ya. Nah, di sini kalian harus tahu emosi itu terbagi menjadi dua. Ada emosi positif dan ada juga emosi negatif. Emosi negatif itu bisa berupa marah, membentak, kemudian nangis. Nah, nangis itu nangis yang kayak nangis sakit hati gitu loh. Kan ada nangis bahagia, kemudian nangis sedih atau sakit hati. Nah, nangis, marah, membentak dan lain sebagainya itu adalah termasuk emosi negatif. Kemudian emosi positifnya itu ada emosi malu, bahagia, emosi senyum aja itu kita senyum aja itu udah termasuk emosi, tapi emosi positif. Karena emosi itu adalah reaksi dari tubuh kita menghadapi situasi apa yang terjadi gitu. Misalnya kayak tadi nih, siapa namanya? Mulyani. Nah, Mulyana nih misalnya kayak tadi kan Mulyana dia membenarkan bahwa dirinya itu dibully gitu. Nah, misalnya Mulyana ini dibully, dia nangis. Nah, nangis itu kan karena dia sedih dibully. Nah, itu termasuk emosi negatif gitu. Nah, yang lain misalnya Mulyana ini digombal sama si Sagus nih. Terus Mulyana ini malu-malu gitu. Apa Sagus nih gitu kan. Nah, malu itu termasuk kepada emosi positif. Karena emosi positif itu adalah emosi yang tidak menimbulkan yang buruk gitu. Kan karena kebanyakan yang buruk itu negatif tuh, yang baik itu positif. Nah itu paham mengenai emosi positif dan negatif? Paham? Oke. Nah, ini ada beberapa emoji. Ada emoji marah, emoji senyum, emoji negatif, malu, sedih, ketawa, dan menangis. Ibu minta di sini siapa yang berani 3 orang atau 4 orang juga boleh, laki-laki, perempuan, silakan. Kita akan mempraktekkan emoji di depan biar kalian lebih paham bagaimana sih Bu emosi negatif dari marah, bagaimana sih Bu emosi negatif dari menangis, bagaimana emosi positif dari senyum. Dan silakan siapa yang berani, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, atau 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Silakan. Ya, nanti bisa sama aku. Gak tembak.
positif dan emosi negatif. Ibu harapkan anak-anak ibu semua paham ya. Ya, Bu. Nah, kemudian ada cara mengendalikan emosi. Nah, anak-anak ibu harus paham bagaimana cara kita mengendalikan emosi karena itu berdampak untuk diri kita sendiri. Nah, yang pertama ada yang berani membacakan? Bagaimana, Bu? Baca bersama. Saya, Bu. Nah, coba Dea. Setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nah, yang kedua siapa yang berani? Oke, silakan Bu Diana. Tentang akibat negatif yang akan terjadi. Nah, yang ketiga ada yang berani? Bu. Silakan. Berusaha untuk memaafkan orang lain. Nah, dari ketiga poin ini, dari tiga poin ini adalah cara mengendalikan emosi. Nah, anak-anak ibu, yang pertama kita harus setiap tindakan kita harus menggunakan akal sehat. Jangan nanti kita diejek sikit langsung buat orang. Nah, kita harus sabar, pikir dulu yang ke depan gimana. Nah, kemudian berpikir tentang akibat negatif yang akan terjadi. Kalau misalnya kita marah dikit, di roasting dikit langsung membuat orang, nanti anak orang yang lupa dia ngadu ke polisi, siapa yang kita? Nah, jadi apapun tindakan yang kita lakukan, kita harus memikirkan ke depannya ini bagaimana. Ya, kemudian yang ketiga, berusaha untuk memaafkan orang lain. Seperti yang ibu katakan tadi, kalau kita marah diejek orang lain gitu, nah kita sabar aja. Yang marah salah, berpikir aja kayak gitu ya. Oke, itulah dia tadi cara mengendalikan emosi. Bu harap anak-anak ibu di sini lebih berpikir positif dan tidak memikirkan hal-hal negatif yang mengakibatkan celaka untuk diri kita sendiri. Paham? Oke, di sini ada kata-kata seperti yang ibu bilang tadi. Jangan biarkan emosi dan perasaanmu mengendalikan dirimu, tetapi kamulah yang harus mengendalikannya. Oke, sebelum tutup, ibu ingin meminta satu orang anak ibu yang berani untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang berani? Oke, silakan ya. Di sini saya akan menyimpulkan atau mengambil poin penting dalam emosi. Tadi di materi kita sudah dijelaskan pengertian emosi. Emosi adalah suatu reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Di dalam emosi ini kita juga harus tahu bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak terjadinya celaka ataupun masalah. Di dalam emosi ini juga terdapat dua emosi, yaitu positif dan negatif. Jadi di sini kita harus tahu cara mengendalikan, juga kita juga harus tahu untuk mengambil cara yang sangat benar agar tidak mencelakakan diri dan orang lain. Cukup itu aja. Oke, baik, terima kasih. Beri apresiasi dulu kita. Oke, itu dia tadi ya, simpulan benar sekali deh ya. Ada pengertian dari emosi tadi. Emosi adalah reaksi dari tubuh kita. Kemudian emosi ada dua bentuknya, positif dan negatif. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Oke, ada ya kelihatannya. Ibu akhiri. Ya, mohon maaf kalau ibu ada salah ucapan atau perkataan atau tindakan ibu tadi. Ibu akhiri dengan doa itu bergaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.